Ini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Anatasa Meo dan juru kamera Aldi Paskual di Manado, Sulawesi Utara, serta Putri Utami dan juru kamera Yahya Lating di Ambon, Maluku. Kita ke Manado terlebih dahulu. Anatasa, ada informasi menarik apa dari sana? Silakan. Selamat siang Bella dan saudara, ada dua informasi dari Biro Manado yang menjadi sorotan antara Cerita Nusantara kali ini. Saudara, guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Sulawesi Utara, Pemprov Sulut melalui Dinas Pariwisata menggelar Festival Bunaken. Agenda rutin tahunan ini dipusatkan di Pulau Bunaken. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, event Festival Bunaken tetap dipusatkan di kawasan wisata Pulau Bunaken, Kota Manado, Rabu 23 Oktober 2025. Dikelilingi pasir putih dan terumbu karangnya yang indah, Festival Bunaken menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. As a tourist, I like it. I came for diving, basically, but also I think it's very nice. Well, today is this festival. It's interesting for foreigners, maybe, to see what's going on and to know the local culture. I think it's nice, yes. Well, in my case, I came for diving, so I already dived for one day. And it's very nice because you can see a lot of animals like sharks, turtles, a lot of different fish, very rich. Tahun ini, Festival Bunaken dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus sekaligus membuka kegiatan tersebut. Gubernur Silvanus juga melepas lomba perahu kertas hias dan atraksi olahraga pedal yang menambah semarak Festival Bunaken. Di kesempatan itu, Gubernur memimpin aksi penanaman mangrove dan terumbu karang sebagai bentuk kepedulian dan aksi pelestarian wilayah pesisir. Gubernur Silvanus bilang Festival Bunaken tidak semata-mata meningkatkan kunjungan wisatawan, namun bagaimana upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk bersama-sama melestarikan warisan alam dunia ini tetap terjaga dan lestari. Ini semua dalam rangka yang pertama untuk menjaga kelestarian Bunaken, ya. Bunaken di darat maupun di laut harus kita rawat, kita jaga bersama. Baik terumbu karangnya, mangrove-nya, ya, termasuk dari sampah-sampah yang tidak kita kendaki hadir di laut maupun di darat. Ini harus kita jaga bersama-sama. Tentunya budaya juga kita munculkan dalam kegiatan Festival Bunaken ini, sehingga ini keterpaduan ini tentunya akan mendatangkan wisatawan, ya, baik lokal, nasional maupun internasional. Festival Bunaken tahun ini digelar sehari mulai dari pagi hingga sore. Wisatawan dapat menikmati pagelaran seni budaya, pameran ekonomi kreatif, serta sajian kuliner khas Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan 2 unit kapal layanan kesehatan bergerak bagi warga di 2 kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara, masing-masing untuk Pemkab Talaut dan Pemkab Sangihe. 2 kabupaten kepulauan yakni Talaut dan Sangihe berada di wilayah perbatasan utara Indonesia dengan negara Filipina, menerima bantuan kapal layanan kesehatan bergerak dari Basnas dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyerahkan secara simbolis bantuan kapal ini yang diterima langsung Bupati Talaut Weli Tita dan Bupati Sangihe Mikael Tungari. Ada peralatan-peralatan emergensi yang ada di situ, bahkan bisa untuk membantu operasi, kemudian ibu-ibu yang melahirkan, ya, kan perlu waktu. Ini bisa dilaksanakan di situ. Di samping insiden-insiden kesehatan yang lain, misalnya ada bencana tenggelam atau bencana-bencana yang lain, ada yang sakit memerlukan perawatan segera, mungkin jantung atau apapun juga.
Nah ini sangat bermanfaat. Peralatan-peralatannya juga lengkap kami lihat situ. Ini bagian yang tak terpisahkan dari program kami untuk NKRI. Itu dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lain kami gunakan dalam rangka untuk mem-pick up daerah-daerah perbatasan sebisa mungkin walaupun kecil tetapi untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga tentu saja ini adalah dalam rangka untuk ikut sedikit membantu program pemerintah Astacita. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran fasilitas kapal layanan kesehatan bergerak, di mana kapal ini akan membawa harapan besar bagi warga kepulauan dan pesisir yang karena letak geografisnya seringkali terbatas mendapatkan layanan kesehatan yang cepat. Kita prioritaskan ini layanan SOS dan kemudian layanan kepulauan di Kecamatan Marore dan Tatoare. Karena dua kecamatan ini adalah kecamatan yang terjauh dari kita di pusat kota, yang membutuhkan waktu hampir 1 hari kalau dengan kapal perintis. Jadi kalau ada kasus kegawat daruratan, kemudian kasus ibu hamil yang misalnya sudah terlambat melahirkan, kapal ini bisa beroperasi juga sebagai tempat untuk persalinan. Sehingga kematian angka ibu hamil, kemudian bayi, kegawat daruratan, bahkan bencana bisa kita minimalisir ke depan. Selain menerima bantuan kapal, Pemkab Talaut dan Sangihe juga menerima bantuan biaya operasional bahan bakar kapal senilai 1 miliar rupiah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Demikian dua informasi yang menjadi sorotan dari Biro Manado dalam Cerita Nusantara. Kembali ke Anda di studio, Bella. Baik, dari Manado kita bergeser ke Ambon. Putri, silakan dengan informasi Anda. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang, Bella dan juga saudara. Dari Ambon, Maluku ada dua informasi yang akan kami bagikan dalam segmen Cerita Nusantara. Informasi pertama, saudara, siapa sangka dari bencana bisa lahir keindahan. Sebuah danau yang terbentuk akibat longsor ini menjadi destinasi wisata yang memikat hati. Danau yang tersembunyi ini, Tribun Saudara, di balik 3 bukit di Desa Negeri 5 dan menyimpan pesona yang tak hanya memanjakan mata tetapi juga menenangkan jiwa. Terbentuk dari longsor besar yang terjadi pada tahun 2013 silam, Danau Waiela kini menjelma menjadi surga tersembunyi di Desa Negeri 5, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah. Diapit 3 bukit yang menjulang, danau ini menawarkan panorama alam yang memukau dan udara yang menyegarkan. Berjarak hanya sekitar 3 km dari jalan utama, pengunjung bisa mencapai lokasi dengan berjalan kaki atau menunggangi sepeda motor. Meski belum dikenakan tarif masuk, biasanya wisatawan akan didampingi warga setempat untuk memastikan keselamatan pengunjung tetap terjaga. Danau Waiela memiliki panjang 1 km lebih dengan lebar ratusan meter dan menjadi habitat berbagai jenis ikan air tawar. Tak heran banyak pengunjung yang datang tidak hanya sekadar bersuah foto, tapi juga membawa alat pancing untuk memancing. Katong memilih tempat ini karena katong juga sebenarnya bosan kapan terus jadi katong lebih pilih yang ada gunungnya begitu. Dengan danau dan gunung yang menyatu menjadi satu, menurut kita itu sebuah hal yang sangat indah. Katong sini datang demi datang ampa orang atau sama sangat rekomendasi sekali bagi teman-teman yang penasaran, yang pengen menikmati keindahan dan ketenangan alam bisa datang ke sini. Selain itu, di danau ini tersedia rakit dan perahu yang biasa digunakan warga untuk menyeberang ke kebun. Tetapi juga disewakan kepada pengunjung yang ingin mengelilingi danau. Salah seorang warga mengaku senang jika banyak pengunjung yang datang, karena tempat wisata ini sudah menjadi ikon desa mereka. Namun, ia berharap keindahan tempat ini terus dijaga bersama. Para pengunjung diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menjadi salah satu ikon
untuk katong punya negeri juga, terus bisa dimanfaatkan juga oleh katong punya negeri sebagai ekonomi kreatif. Pesan dari katong selaku warga negeri dan pesan dari katong selaku anak-anak alam bahwa kakak dong naik di sini, kakak dong caca abang-abang dong naik ke sini untuk menikmati alam. Mari katong sama-sama jaga akan. Usahakan sampah yang kakak dong bawa 10 dan turun juga dengan 10. Jangan taruhkan satu sisa di sini. Di danau ini meski terasa sedikit panas di siang hari, namun udara sore hingga pagi hari menjadi sejuk dan menenangkan. Bagi Anda yang ingin berkunjung dan menikmati momen terbaik, datanglah saat bulan purnama dan nikmati pemandangan magis saat cahaya bulan memantul di permukaan danau. Yahya Lating, Kompas TV, Maluku Tengah, Maluku. Informasi berikutnya, Saudara, Pulau Banda Neira di Maluku Tengah tidak hanya menyimpan keindahan bawah lautnya. Pulau Banda Neira juga merupakan sebuah pulau bersejarah dengan jejak perjuangan Bung Hatta di masa pengasingan. Arus wisatawan menuju Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Lonjakan ini terlihat dari ramainya aktivitas wisata di berbagai lokasi bersejarah dan destinasi bahari di kepulauan tersebut. Salah satu magnet utama wisatawan adalah rumah pengasingan Bung Hatta, proklamator Indonesia yang pernah diasingkan Belanda di Pulau Banda pada masa kolonial. Rumah bergaya arsitektur Belanda itu kini menjadi situs sejarah hidup yang selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Di rumah ini, wisatawan bisa melihat benda-benda peninggalan Bung Hatta sewaktu masa pengasingan di Pulau Banda. Saya dari Sumatera Barat, dari Padang. Sini buat? Liburan, kebetulan saya cuti. Ini ya tentang semangat seorang Bung Hatta gitu, walaupun dia diasingkan tapi masih bisa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, ideologinya, mengembangkan ideologinya dengan banyak hal. Tak hanya wisata sejarah, wisatawan juga memadati pantai Pulau Hatta, surga bawah laut yang menawan dengan air jernih dan terumbu karang berwarna-warni. Lokasi ini menjadi favorit para penyelam dan pecinta alam bahari yang ingin menikmati keindahan Laut Banda. Bagus banget. Pantainya bersih, terumbu karangnya bagus, ikan-ikannya banyak warna-warni. Ini Mbak dari mana Mbak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Udah jalan-jalan kemana aja di Banda? Sudah ke Pulau Ai, ke Lava Flow, snorkeling juga, terus ke Benteng Belgika, sama ke rumah pengasinan Sultan Syahrir, sama keliling kota. Meningkatnya jumlah wisatawan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Pemilik penginapan dan homestay di Banda Neira mengaku seluruh kamar sudah penuh dipesan hingga awal Desember 2025. Kalau untuk tahun ini itu tahun sangat melonjak naik daripada tahun-tahun kemarin, karena tahun kemarin itu kan COVID, jadi sehingga wisatawan kurang. Tapi untuk tahun ini wisatawan mungkin lebih banyak dari tahun-tahun yang kemarin. Sudah ada bookingan sampai awal Desember. Dari rumah pengasingan Bung Hatta yang syarat nilai sejarah hingga pesona laut Pulau Hatta yang menawan, Banda Neira menawarkan perpaduan sempurna untuk Anda kunjungi. Karena di Banda, Anda bisa merasakan perpaduan sempurna antara perjalanan sejarah dan keindahan bahari. Immanuel Alfred, Kompas TV, Banda Neira, Maluku Tengah. Demikian dua cerita menarik dari Ambon, Maluku. Kembali ke studio Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Putri Utami dan Yahya Lating dari Ambon, Maluku. Sebelumnya ada Anatasa Mewo dan Aldi Pascual dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.